Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Okay. In this pandemic, because this is so dangerous, so I hope you all keep healthy and stay at home. Okay. Now we are going to our material today. It's about present perfect tense. Okay, who knows what is present perfect tense? So, if you don't know, I will explain what is present perfect tense. So, what present perfect tense is an action or state that either occur at an indefinite time in the past or begin in the past and continue to the present time. Jadi, present perfect tense itu tenses yang menerangkan kejadian atau apa yang dilakukan seseorang dari masa lalu hingga sekarang. Jadi, ini berlaku dari dulu sampai sekarang. Jadi masih dikerjakan seperti itu. Okay, next, the formula. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu yang verbal, lalu yang kedua yaitu yang nominal. Nah, formula verbalnya dahulu kita akan bahas, yaitu bentuk negatif positifnya, yaitu subject plus have or has plus verb 3. Nah, subjek itu yang seperti apa, Miss? Subjeknya itu seperti Ayu, Dewi, he, she, it. Seperti itu yang dinamakan subjek. Lalu has or have. Nah, gimana sih membedakan has or have-nya? Nah, kalau have itu untuk Ayu, Dewi. Nah, jika has itu untuk he, she, it. Lalu verb 3 setelah have or has. Nah, seperti apa verb 3 itu? Contohnya, verb 3 itu kan kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, kalau verb 1 itu go, verb 2-nya itu went, nah verb 3-nya itu gone. Jadi kita menggunakan verb 3-nya. Jadi kata kerja bentuk ketiganya yaitu gone di sini. Nah, seperti itu. Yang bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya formulanya itu ada subject plus has or have plus not plus verb 3. Jadi di sini sebenarnya sama ya dari positif dan negatif, tapi bedanya dalam negatif itu kita selalu ada not setelah to be. Setelah has or have itu ada not. Nah, itu yang membedakan antara positif dan negatif. Lalu bentuk interrogatifnya yaitu has or have plus subject plus verb 3. Next, kita ke formula yang nominal. Nah, bentuk positifnya itu subject plus have or has plus been plus noun or adjective or adverb. Jadi, di kalimat nominalnya, di formula nominal, kita selalu menjumpai been. Kalau itu nominal, bentuk nominalnya. Nah, lalu bentuk negatifnya subject plus has or have plus not plus been plus noun or adjective or adverb. Jadi dalam bentuk negatifnya itu sama aja sebenarnya dengan kalimat positif, tapi di kalimat negatifnya itu kita selalu menjumpai not. Jadi setelah has or have itu kita menambahi not, lalu ditambahi been setelahnya, seperti itu. Lalu bentuk interrogatifnya have or has selalu di depan kalau kalimatannya, lalu diikuti oleh subject plus been plus noun or adjective or adverb, lalu tanda tanya, seperti itu. Oke, next. The example. Jadi contohnya ini kalimat negatifnya yang verbal itu I have worked here for 2 years. Jadi saya itu telah bekerja di sini selama 2 tahun. Nah,
dilihat dari bentuknya itu kalimat present perfect tense yang verbal, karena di sana ada setelah subjek itu ada have, lalu diikuti oleh verb 3 yaitu worked. Oke, bentuk negatifnya, she has not worked here for 2 years. Nah, kan sama sih. Nah, bedanya itu ada not setelah have or has. Nah, di sini karena bentuknya she, maka kita menggunakan has. Karena seperti yang telah saya jelaskan, kalau has itu untuk he, she, it, seperti itu. Lalu setelah has kita menambahkan not karena ini bentuk negatif, lalu diikuti oleh verb 3 seperti itu. Lalu kalimat interrogatifnya, have you eaten? Nah, di sini bisa kita lihat kan, karena di sini subjeknya you, maka dalam kalimat interrogatif kita menggunakan have di depan, lalu diikuti oleh subjek yaitu you, lalu diikuti oleh verb 3. Nah, setelah itu ini contoh yang nominal dalam bentuk positifnya, I have been tired. Nah, di sini karena subjeknya itu I, maka kita menggunakan have, lalu menggunakan been karena ini nominal. Karena di sana setelah been itu ada tired. Tired itu kata sifat, yaitu lelah. Makanya kita menggunakan been setelah have, lalu kata sifatnya yaitu tired. Oke, bentuk negatifnya, they have not been on their way. Nah, karena di sini itu subjeknya they, maka kita menggunakan have. Karena ini bentuk negatif, maka kita ada not. Lalu, karena on their way itu merupakan kata keterangan, maka kita menggunakan been setelah not, seperti itu. Lalu, contoh bentuk interrogatifnya, have you been clever? Jadi, have kita menggunakan have di sini karena subjeknya you. Setelah have itu akan ada you sih. Nah, setelah itu kita tambahin dengan been, barulah kita tambahin ke kata sifat yaitu clever. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada, tolong untuk segera bertanya. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.